Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 25 April ya. Ini di sesi yang kedua. Kita akan bahas saham-saham sesuai deskripsi ya, judul itu kita urutkan aja. Yang pertama ada saham TPIA, hari ini naik ke area resistennya ya 7.450 ini. Mencoba breakout, semoga aja besok berhasil. Kalau kita lihat historinya ini itu kan udah di pucuk ya untuk saham TPA, jadi kalau mau entry sih sebenarnya kurang direkomendasikan ya, walaupun secara technical bullish. Dan kalau kita lihat untuk transaksinya juga asingnya masih masuk kalau nggak salah. Hari ini tanggal 24 kan asingnya masih masuk 41,8 M. Kalau kita lihat hari-hari Senin itu masih net buy ya, untuk asingnya cenderung masuk terus di saham TPIA. Jadi walaupun harganya udah di pucuk masih ada kemungkinan naik sih. Mungkin buat teman-teman yang mau trading atau scalpingan selama tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi dan sahamnya juga masih cukup ramai ya, liquid. Ya bisa dipertimbangkan sih sebenarnya ya, profit 2-3% kan lumayan ya, tapi hati-hati aja kalau misal harganya nggak sesuai prediksi ya jangan ragu buat cut loss ya, takutnya nanti tiba-tiba seperti waktu itu langsung terjun bebas kan, kita nggak tahu apakah sahamnya akan dinaikkan lagi atau enggak ya. Yang penting antisipasi aja. Mungkin untuk besok sih lihat di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung dibuka hijau dan ada yang jaga harga di level 7450-an ini ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, nanti bisa pasang antisipasi sedikit di bawah itu ya. Jadi kalau langsung hijau ya otomatis 7450 udah jadi area support untuk saham TPIA. Oke, itu untuk saham TPIA. Dan kalau naik terus sebenarnya cukup tinggi ya, untuk resistennya nggak menutup kemungkinan bisa ke 8.900 san ya. Ya kan nggak ada yang nggak mungkin. Kita lihat aja sampai hari ini sih asingnya masih net buy dan masih ada juga yang akumulasi yaitu AK ya, AK versi asing. Kalau kita lihat dari awal minggu ini ya AK versi asing yang cenderung masuk di saham TPA dan belum taking profit dari 3 hari terakhir nih ya, soalnya ini nilai transaksinya 164 M dan net buy 159,6 M. AVGB nya di 7100. Dalam 3 hari terakhir ini 7100, berarti posisinya floating profit lumayan sih sebenarnya di sini 7100. Ya hati-hati aja ya selama asingnya nggak taking profit AK khususnya, semoga aja harganya masih dijaga di atas ya. Ya sebenarnya waktunya taking profit sih tapi karena masih ada potensi naik ya, pantau aja mungkin buat teman-teman yang mau scalping atau trading di saham TPIA. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini juga naik ya, asingnya juga masuk. Naik lumayan tinggi untuk saham brand 9% lebih loh. Jadi nggak ke area supportnya dulu langsung naik ya. Jadi open langsung naik. Untuk candlenya bagus ya, bullish Marubozu. Untuk support resistennya masih sama, tapi berapa hari terakhir ini nggak sempat nyentuh resisten, koreksi turun, nggak sempat nyentuh support, mantul naik ya. Mungkin ya agak nanggung ya sebenarnya, tapi mau gimana lagi kalau market makernya yang bikin pola kan kita juga nggak tahu. Kalau kita lihat untuk transaksinya brand, coba asingnya sih terus masuk. Hari ini net buy 89 M. Kalau bukan hari ini sih, ini dalam 3 hari terakhir ya. Untuk hari ini aja sih masuk 55 M aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham brand BK ya, kalau nggak salah BK nya masuk sini 14 M, tapi hari ini yang masuk paling banyak, ini dari tanggal 22 ya, hari ini tanggal 24 RX, ZP, AK, PK masih masuk sih. Cuman hari ini ada yang akumulasi yaitu RX yang akumulasi ya. Dan kalau kita perhatikan untuk RX versi asing 100% transaksinya B di saham brand ya. AVGB nya untuk hari ini di 7873 floating profit, cuman nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Mudah-mudahan diangkat dulu di awal market. Kalau lihat candlenya sih kayaknya ada potensi naik dulu ya di awal market, mudah-mudahan bisa nguji resistennya di 8.350. Pantau aja resito, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit sekiranya gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan ya.
Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Antam, ANTM. Antam hari ini turun ya, setelah waktu itu gagal breakout di atas 1830, harganya malah cenderung turun ya. Walaupun sempat dijaga mantul naik di atas 1720, tapi turun lagi malah jebol support dan close di, ya bisa dikatakan area resistenya sih di 1680 ya. Hati-hati aja kalau langsung dibuka merah sih, jangan buru-buru entry. Tapi kalau melihat polanya sih mudah, kalau langsung hijau sebenarnya bagus ya ini. Ya kan ini naik higher high, turun higher low, ini naik lagi untuk higher high. Misal besok langsung hijau, ini mengingat juga di area support, mudah-mudahan bisa breakout ya. Kalau konfirmasi breakout di atas 1830 untuk beberapa hari ke depan ya ada potensi perubahan tren ya. Dari bearish ke bullish. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam hari ini aslinya keluar 17 eman. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir masih net buy loh. Jadi ketika harganya turun pun itu sebagian investor asing ada yang masuk ya. Jadi semoga aja besok langsung hijau. Mungkin buat teman-teman yang minat entry ya di saham Telkom, pantau aja di awal market kalau langsung hijau. Ya mudah-mudahan bisa breakout di atas 1830 dan itu ya uji resisten selanjutnya ya. Misal ini besok langsung hijau dan harga terendahnya atau lower high-nya di area sini, maka target price-nya ya misal besok langsung hijau itu target price-nya mudah-mudahan bisa ke 1940. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Lihat aja di awal marketnya gimana ya. Ini udah di area support. Kalau kita lihat transaksi lebih detail untuk saham Telkom hari ini tanggal 24 ya, sebenarnya sih ada yang nampung yaitu AK ya, AK versi asing net buy 174M. Yang keluar asing juga sih YU ya, YU versi asing net sell 205,08M. Jadi untuk saham Antam transaksinya didominasi oleh asing ya, yang nampung asing, yang distribusi juga asing ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, mudah-mudahan besok langsung hijau sih untuk saham Antam. Jadi buat teman-teman yang swing atau trading, lihat di awal marketnya gimana. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Inco ya. Inco hari ini turun 3,22% ke level 4210. Secara teknikal untuk supportnya ada di 4140 dan resistennya 4280. Kalau kita lihat untuk transaksi Inco hari ini tanggal 24, untuk asingnya net sell lagi ya 26,2M. Dalam 3 hari terakhir ini cenderung keluar sih untuk asingnya di saham Inco. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 24 secara keseluruhan juga ada yang distribusi yaitu AK ya. AK nilai transaksinya 19M dan net sell 17,6M. ZPBK juga sama cenderung distribusi. Hati-hati aja kalau besok masih merah ya, jangan buru-buru entry, takutnya kalau jebol di bawah 4140. Pantau aja area sini dulu 4140, tanda-tanda pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Tapi kalau jebol di bawah itu ya support selanjutnya di area sini 4040 ya. Kalau kita lihat history waktu itu beberapa hari konsolidasi di area sini 4040 sampai 4140. Jadi mungkin kalau udah berada di area sini, lihat bid overnya ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Mudah-mudahan sih bisa mantul naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Inco. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Tins. Hari ini koreksi cukup dalam ya, 2 hari terakhir ini koreksinya dalam untuk saham Tins. Hari ini minus 6% lebih, 6,19% ke level 985 ya. Waktu itu mencoba breakout, gagal ya, gagal bertahan di atas 1070, malah turun-turun. Secara teknikal untuk supportnya ada di sini, jadi ini lebih dekat ke area support ya, 950 mungkin, 950, 955 itu area support tertekannya. Pantau area supportnya ini untuk besok ya. Kalau lihat candlenya sih 2 hari terakhir kayaknya ada potensi nguji support dulu.
apakah nanti pullback naik atau malah jebol support ya, tergantung mekanisme pasar ya. Semoga aja ada buyer masuk di area supportnya ini sehingga harganya bisa mantul naik. Untuk saham TINS hari ini tanggal 24 aslinya keluar 10 eman. Kalau kita lihat lebih detail, TINS hari ini tanggal 24 secara keseluruhan didistribusi oleh KZ versi asing ini 100% transaksinya jualan, kemudian ditampung lokal, harga sahamnya turun. Pantau area support ini ya untuk besok di awal market sih kayaknya ada potensi turun dulu, nguji support, jebol di bawah itu support selanjutnya di 910. Oke, itu untuk saham TINS. Buat patokan resistennya misal bisa mantul naik dan teman-teman entry ya, itu target price-nya di 1080. Oke, itu untuk saham TINS. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini turun ya, turunnya juga lumayan dalam loh. Jadi waktu itu kan sempat mantul naik ya di area support ini, ada yang jaga harga mantul naik, tapi hari ini malah jebol 1330. Coba kita lihat untuk asingnya apakah keluar di saham Pegas tanggal 24 ya. Aslinya keluar cuman nggak terlalu banyak sih, 6,5 M. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini masih net buy ya, jadi semoga aja ini koreksi wajar. Untuk supportnya misal besok masih turun ada di level 1280-an ya, 1285 1280 itu area supportnya. Jadi kalau misal langsung dibuka merah jangan buru-buru entry atau average down ya, takutnya nguji supportnya ini, bisa dipertimbangkan aja area supportnya ini kalau ada tanda-tanda mau pullback ya. Tapi kalau di area support malah masih jebol ya, support selanjutnya di 1250 sih. Kalau lihat trennya sih mudah-mudahan udah mulai bullish ya, mudah-mudahan sih. Jadi ini semoga aja cuman koreksi wajar untuk beberapa hari terakhir ini. Kalau kita lihat untuk transaksi lebih detail hari ini pun juga nggak ada yang distribusi banyak sih kayaknya ya. BK net sell AK-nya 7,8 M, BK net sell 5,5 M, dan yang nampung RX ya ada sedikit distribusi sih, cuman belum terlalu banyak. Mudah-mudahan aja ini cuman koreksi wajar. Buat patokan resisten terdekatnya ada di 1330-an. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco waktu itu gagal breakout ya, gagal bertahan di atas 1600 sih, jadi harga sahamnya cenderung turun. Untuk supportnya masih di 1420 ya, 1420, lumayan dalam sih masihan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Medco aslinya masuk 10,5. Hari ini tanggal 24, sorry belum kita ubah ini, aslinya masuk 1,7 M aja. Dalam 3 hari terakhir ini masuk ya untuk aslinya di saham Medco. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 24 hari ini sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget sih. Untuk aslinya sendiri net buy ada yang nampung RXBK. Mudah-mudahan kalaupun turun nanti bisa mantul di area 1400-an ya. Pantau aja 1415, 1410 itu area support terdekatnya. Jebol di bawah itu ya jangan buru-buru average down sih, takutnya ke area 1300 ya. Jadi support terdekatnya aja dulu, ini perhatikan 1410 untuk besok ya. Semoga aja ada yang cek harga di area sini misal masih turun. Oke, itu untuk saham Medco ya. Oh ya, coba kita lihat untuk valuasi Medco apakah masih cukup menarik di harga saat ini. Pendapatannya sih sebenarnya turun ya di tahun 2023. Kemudian valuasinya 1,3 dengan PBV-nya 1,3 dengan ROE 18% sih sebenarnya lumayan menarik ya. Ya nggak menarik banget sih kalau melihat utangnya cukup gede, 200 hampir 3 kali lipat dibandingkan ekuitasnya. Ya, tapi sih kalau kita lihat perkembangannya dari 2020 itu minus cukup banyak. 2021 profit dikit, 2022 profitnya gede, 2023 ini mengalami penurunan ya. Semoga aja di tahun 2024 ini cukup bagus ya. Lihat aja nanti gimana laporan kuartal satunya, apakah ada tanda-tanda
perbaikan atau enggak. Kalau lihat masyarakatnya 24% sih sebenarnya normal ya, nggak terlalu banyak. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Medco, atau aja area 1410 untuk besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Harum. Harum Energi hari ini turun cukup dalam ya, turun 4% lebih ke area supportnya lagi 1280. Jadi pantau aja untuk besok ya, apakah jebol di bawah 1280 atau enggak. Semoga aja ada yang jaga harga. Kalau jebol di bawah 1280 ya wait and see aja dulu sih, lebih amannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Harum hari ini aslinya keluar 700-an juta. Kalau kita lihat untuk transaksinya, turunnya saham Harum hari ini itu disertai distribusi LOD NICC ya. Dan mereka lokal sih, didominasi lokal. Jadi lokalnya ada yang distribusi, aslinya sendiri natural, harga sahamnya turun. Mungkin untuk besok lihat level ini ya, 1280-an ya, ada potensi sih mungkin turun dulu di awal market, nguji supportnya ini. Jebol di bawah itu ya seperti tadi, jangan buru-buru entry sih, lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Kalau kita lihat untuk valuasinya, Harum di harga saat ini sih BBV-nya 1,2, RO17, DAR-nya 51, hutangnya cukup aman ya, jadi untuk likuiditasnya masih cukup aman untuk saham Harum. Ya mungkin pantau aja area supportnya ini ya untuk besok. Untuk patokan aja resistenya ada di 1400-an. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita cek saham UNVR. Unilever masih bertahan di bawah ya, bukan bertahan di atas tapi bertahan di bawah. Hati-hati ini kalau sampai atas sentimen negatif aja, nanti laporan kuartal 1 kurang bagus bisa longsor lagi loh ya. Coba kita cek untuk transaksinya. Hari ini tanggal 24 sebenarnya aslinya masuk ya, udah ada yang mulai nyicil nih di harga saat ini. Kita lihat dari hari Senin sih net sell, jadi sebagian masuk, sebagian masih keluar sih. Tapi hari ini masuk. Ketika harganya mulai konsolidasi di bawah itu tanggal, kita cek dari sini ya, dari tanggal 18 April coba. Ketika harganya konsolidasi di bawah juga sebenarnya belum ada yang akumulasi banyak sih, malahan YUZP terus jualan ini. YUZP nya juga versi asing, aslinya cenderung keluar, walaupun sebagian masuk tapi belum terlalu banyak ya. Mungkin nunggu laporan kuartal satunya gimana. Kalau laporan kuartal satunya bagus sih kayaknya ada potensi untuk saham UNVR ini naik loh ya, karena kan yang diharapkan dari saham seperti UNVR kan dividen ya. Kalau pendapatannya naik ya otomatis ada potensi dividennya juga naik. Kalau kita lihat laporan kuartal satunya udah diupdate, tapi ya sebenarnya mengalami peningkatan, cuman nggak terlalu signifikan banget ya, 11-12 lah dibandingkan tahun kemarin. Kalau kita bandingkan tahun sebelumnya lagi, ini hitungnya masih rendah sih, jadi kurang bagus ya, maksudnya ya kurang berdampak lah ke harga saham ya. Mungkin untuk beberapa hari ke depan ada potensi masih sideways sih. Buat patokan ini 2400 itu resisten terdekatnya. Kalau bisa breakout dan bertahan di atas itu ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry, biasanya bagi dividen tanggal bulan Juli ya. Ya semoga aja nanti kalau ada sentimen bagi dividen harga sahamnya bisa rebound, paling nggak technical rebound. Tapi kalau melihat pendapatannya seperti ini, tahun 2023 kemarin ini ya turun pendapatan UNVR ya, ada potensi tahun ini juga turun lagi loh ini. Maksudnya yang dibagikan dividen untuk sekarang ya, berarti kan otomatis pendapatan 2023 misal yieldnya ini 50%, dividen per rasio, sorry bukan dividen yield, dividen per rasionya anggap aja 50%, ya paling cuma dapat berapa ini, 50% dari 126 ya 53 sih
Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham NVR ya. Jadi belum ada sentimen yang bagus-bagus banget sih. Oke, itu untuk saham NVR. Selanjutnya kita cek saham Sido ini yang harganya perlahan-lahan mulai rebound naik ya. Beberapa hari terakhir ini naik-naik terus sih. Walaupun nggak langsung terbang, hari ini naik 0,70% ke level 720. Secara teknikal untuk resistennya ada di 750, semoga aja bisa nguji resistennya ini dalam waktu dekat ya. Untuk supportnya ada di buat patokan aja 6700. Semoga aja kalau koreksi turun ini nggak jebol di bawah 700. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah hasilnya masih masuk lagi? Hari ini tanggal 24 ya, ada sih untuk aslinya yang masuk yaitu YU ya. YU versi asing hari ini net 8,3M dan aslinya net buy. Kalau aslinya net buy itu harga sahamnya cenderung naik sih untuk saham Sido. Jadi semoga aja masih bisa naik ya untuk beberapa hari ke depan. Ini untuk hari ini aslinya net buy 10,5M. Untuk target price-nya ya di sini 745 750 itu area resisten tertekannya ya. Semoga aja bisa nguji resisten. Kalau berhasil breakout ya resisten selanjutnya ke 820-an ya. Lihat nanti penjualan atau profit dari situ gimana. Kalau kita lihat di sini untuk saham Sido kuartal satunya belum diupdate sih, semoga aja bagus ya. Oke, itu untuk saham Sido, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.